kepada yang kedua ini, yang disebut dengan customer centricity. Customer centricity ini kalau kita definisikan secara sederhana itu memang fokus kepada pelanggan atau customer, berpusat pada pelanggan, berpusat pada siapa pelanggannya dan apa yang dibutuhkan atau yang diharapkan oleh mereka. Nah, kalau ingin lebih tahu lagi tentang seperti apa customer centricity, itu ada satu buku yang ditulis dalam bahasa Inggris yang memang judulnya itu adalah Customer Centricity, yang mencoba menjelaskan seperti apa bisnis yang berorientasi pada pelanggan dan pelayanan pada pelanggan. Dan seperti yang dikatakan dalam buku tersebut, ternyata dengan memokuskan bisnis pada kepentingan pelanggan dan apa yang diinginkan pelanggan, ternyata bisnis itu bisa bertahan sampai saat ini. Nah, saya mungkin tidak akan bicara tentang konsep customer centricity dalam ilmu bisnis, yang saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di PT Telkom ini lebih memahami konsep bisnis tersebut. Nanti saya akan coba melihatnya dari perspektif spiritualitas Islam, seperti apa dan bagaimana spiritualitas Islam itu melihat tentang bisnis yang memang berorientasi berpusat pada pelayanan terhadap pelanggan. Kalau kita lihat misalnya terkait dengan apa sih yang diinginkan pelanggan, tentu pelanggan itu yang saya maksud di sini adalah pelanggan Muslim ya secara khusus dan pelanggan non-Muslim secara umum. Nah, karena kita bicara tentang spiritualitas Islam, maka yang menjadi target di sini adalah lebih kepada pelanggan Muslim, yang tentu nanti non-Muslim tentu bisa juga memahami ini, karena ajaran-ajaran Islam itu adalah ajaran yang universal, kafah. Maksudnya adalah ketika itu dilaksanakan, itu bisa memberikan manfaat. Tetapi bagi orang Islam, ketika melaksanakan itu ada dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah manfaat yang bersifat duniawi, material. Yang kedua adalah keuntungan yang bersifat spiritual, atau dalam bahasa kita, kalau kita melaksanakan apa yang menjadi ajaran Islam dalam bisnis, tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang diinginkan pelanggan? Yang tentu setiap perusahaan berusaha itu untuk mencari apa sih yang dibutuhkan pelanggan, lalu membuat satu survei, lalu kemudian membuat pemetaan, sehingga muncullah produk-produk dengan berbagai cara dan iklan-iklan yang mencoba menawarkan produk tersebut, yang masing-masing produk itu berorientasi pada kekhususan dari pelanggan. Nah, kalau kita bicara apa yang diinginkan pelanggan, sebenarnya itu bisa dipetakan dalam dua pemetaan sederhana, yaitu pertama adalah terkait dengan produk atau produk. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih yang diinginkan pelanggan, tentu secara substantif pelanggan itu dalam perspektif Islam menginginkan produk itu yang jelas. Jelas ukurannya, jelas takarannya, jelas komposisinya. Yang nanti akan masuk kepada spesifikasi produk. Nah, kalau kita lihat misalnya bisnis-bisnis yang menjamur di dunia maya saat ini itu yang dijual adalah pada spesifikasi produk, yang ketika itu orang membaca lalu tertarik dengan spesifikasi produk yang jelas barangnya, jelas ukurannya, dan jelas komposisinya, sehingga kemudian menarik para pelanggan untuk memberi produk tersebut. Jadi yang pertama, di dalam perspektif Islam, barang itu harus jelas. Kalau barang itu tidak jelas, maka itu tidak boleh dilakukan transaksi perdagangan. Bahkan di dalam sejarah Nabi, itu ada satu riwayat yang menarik. Nah, Nabi ini kan sumber pengetahuan kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sumber kita adalah Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Ya, satu ketika Nabi pernah masuk ke sebuah pasar, lalu kemudian di dalam pasar itu Nabi lalu mendekati seorang yang berdagang makanan. Lalu kemudian Nabi memasukkan tangannya di dalam makanan tersebut. Ternyata di bawahnya makanan tersebut basah, yang di atas kering. Jadi yang basah ditaruh di bawah, yang atas itu yang kering. Nabi lalu kemudian bertanya, apa ini maksudnya, kepada pedagang tersebut. Lalu pedagang tersebut mengatakan, ini barang yang di bawah ini terkena hujan ya Rasul, maka saya taruh di bawah.
Lalu Nabi kemudian mengatakan seharusnya engkau harus menaruh di atas supaya para pelanggan, customer itu tahu bahwa ada sesuatu bermasalah dalam produk ini, dalam barang ini. Nabi kemudian mengatakan yang perkataan Nabi ini menjadi satu kaidah di dalam ilmu ekonomi Islam, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang curang, maksudnya curang ini adalah ketika memasarkan produknya itu tidak jelas, bisa memberikan kerugian, bisa memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan kepada orang yang membeli. Man ghasya falaysa minna. Nabi mengatakan barang siapa yang curang, maka dia bukan golongan kami. Jadi di sini prinsip kejujuran itu menjadi prinsip yang sangat kuat di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Bahkan Nabi sampai mengatakan kalau orang berdagang, apapun dagangannya, lalu dia tidak jujur, dia curang, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu karakteristik dari umat Nabi, kata Nabi, adalah dia harus jujur di dalam perdagangan, termasuk di dalam memasarkan produk, baik secara online maupun secara offline. Dia harus jelas komposisinya, jelas barangnya, jelas takarannya, sehingga tidak merugikan orang yang membelinya. Yang kedua, yang diinginkan para customer itu secara substantif adalah barang yang ditawarkan itu adalah barang yang tidak cacat, yang tidak rusak. Kenapa? Karena itu bisa memberikan mudarat bagi para pembelinya atau konsumennya. Jadi Islam itu memang berorientasi pada konsumen. Jadi kalau ditanya seperti apa sih bisnis Islam itu? Bisnis Islam itu berorientasi pada konsumen. Sehingga semua hal itu harus memberikan keuntungan buat konsumen. Memberikan sesuatu yang menguntungkan buat konsumen. Sehingga produknya ya harus jelas, produknya tidak boleh ada yang cacat. Kalau ada yang cacat diberitahu bahwa ini barang ini rusak, rusaknya diberitahu di mana dan sebagainya. Barang ini kadaluarsa. Makanya kemudian salah satu solusi yang digunakan itu muncul yang disebut dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini bagian untuk memberikan jaminan buat customer atau konsumen. Yang ketiga adalah produk itu harus menggunakan bahan yang baik dan bukan produk kucing dalam karung yang disebut dengan goror. Goror ini konsep ekonomi Islam yang menekankan bahwa pada saat ketika kita membuat satu produk, jangan di dalam produk itu ada sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tentu memberikan bahaya kepada konsumen yang disebut dengan goror. Dan yang paling penting yang sekarang ini menjadi tren global itu adalah produknya harus halal. Halal ini maksudnya halal zatnya dan halal secara prosesnya. Halal zatnya maksudnya barang itu memang barang yang halal. Misalnya ketika kita memproduk roti misalnya, jangan sampai ada dalam roti itu unsur-unsur yang membuat roti itu tidak halal. Yang kedua, prosesnya harus clean, harus bersih dan sebagainya. Maka salah satu yang dilakukan oleh tim audit di sertifikasi halal itu bukan cuma mengaudit barang, substansi atau unsur-unsur apa yang menjadi bagian dari pembuatan produk tersebut, tapi prosesnya gimana? Yang dilihat itu adalah mesinnya, apakah mesinnya sudah karatan, apakah mesinnya itu kadaluarsa dalam artian tidak lagi bisa menghasilkan sesuatu. Kedua adalah tempat yang digunakan untuk memproses produk itu, apakah tempatnya itu bersih atau tidak, atau banyak enggak binatang-binatang yang berkeliaran situ seperti anjing, babi dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi nilai kehalalan. Nah, sekarang yang menjadi tren global saat ini adalah yang disebut dengan halal lifestyle. Halal lifestyle ini sudah menjadi satu tren global, bahkan di negara-negara Eropa mereka lebih banyak mencari produk-produk yang halal itu. Nah, nanti bisa dibaca itu di beberapa buku. Sekarang ini maka muncul yang disebut dengan syariah. Misalnya ada hotel syariah, ada pariwisata syariah, ada apotek syariah. Jadi berbau syariah sekarang. Ingin mengatakan bahwa produk yang ditawarkan itu adalah produk-produk yang halal. Bahkan pariwisata pun ada pariwisata yang syariah. Artinya apa? Pariwisata itu tidak tidak menawarkan sesuatu yang
bertentangan dengan kehalalan. Nah, itu yang pertama ya. Tentu yang paling penting juga kualitas dari produk itu. Nah, sekarang ini kualitas ini mengikuti tren perkembangan. Nah, zaman sekarang misalnya seperti HP misalnya, itu kan mengikuti tren perkembangan saat ini yang melihat kepada kepentingan dari konsumen. Konsumen ini kan inginnya pertama produknya bagus dan murah dan bisa mencakup semuanya, itu yang diinginkan oleh konsumen. Maka tentu produk-produk yang dihasilkan harus berorientasi pada apa yang diinginkan oleh para pelanggan. Yang saya pikir Bapak Ibu yang ada di pengajian ini lebih pahamlah terkait dengan apa yang perlu dipasarkan terkait dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Yang kedua yang saya kira penting itu adalah terkait dengan harga, price. Nah, di dalam Islam ini sebenarnya tidak ada penetapan harga yang pasti. Tetapi prinsipnya ada pada saat ketika menetapkan harga, itu ada prinsip. Negara pun tidak bisa menetapkan harga karena harga itu berkembang sesuai dengan perkembangan pasar. Tetapi negara hanya bisa mengontrol. Dalam Islam seperti itu, negara mengontrol perkembangan harga. Nah, harga yang ditetapkan, yang diinginkan oleh konsumen tentu yang pertama harga itu tidak merugikan dan menzalimi konsumen. Oleh karena itu maka monopoli itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu bisa mendalimi, merugikan, dan membahayakan konsumen. Yang kedua, harga itu harus jelas ya, harus jelas. Nah, ada satu yang menarik mungkin yang ini saya pikir penting ya. Pada zaman Nabi itu ada pernah terjadi satu kekeringan yang membuat para sahabat itu bingung mencari air itu. Tapi di dalam masyarakat itu Allah punya skenario yang berbeda. Ada seorang Yahudi itu mempunyai air atau sumur yang ternyata airnya berlimpah. Sementara di tempat-tempat lain sumurnya kering. Para sahabat Nabi ini dan orang-orang Muslim Madinah itu kebingungan karena air sulit didapat, sementara pada saat ketika membeli air kepada orang Yahudi yang mempunyai sumur yang berlimpah, orang Yahudi ini menaikkan harganya. Harga tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pasaran, dan ini merugikan dan mendalimi konsumen. Dalam Islam sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, sampai Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa yang bisa membeli sumur orang Yahudi itu, lalu kemudian mewakafkan, mensedekahkan buat umat Islam. Akhirnya Utsman bin Affan lah yang kemudian menyetujui untuk membeli sumur tersebut. Terjadilah negosiasi antara Utsman dengan orang Yahudi tersebut. Nah, orang Yahudi ini sebenarnya tidak mau menjual, tetapi karena tawaran dari Utsman bin Affan ini tinggi, akhirnya orang Yahudi itu mau menjual sumurnya, tapi dengan syarat. Sumur itu tetap menjadi milik orang Yahudi, tetapi manfaatnya itu dibagi dua. Hari pertama, untuk orang Yahudi, dia bisa menjual air tersebut kepada penduduk Muslim Madinah. Hari yang kedua, baru milik Utsman. Hari yang ketiga, milik orang Yahudi. Begitu seterusnya. Jadi berselang satu hari. Utsman setuju. Utsman ini orang cerdas. Dia setuju. Dia mungkin ada satu strategi lain nanti. Nah, pada saat ketika hari di mana Utsman bin Affan itu mempunyai kesempatan untuk mengambil air dari sumur yang dia belinya, tidak secara utuh ya dibeli, lalu dia perintahkan orang-orang Islam untuk mengambil air di sumur tersebut semaunya sampai untuk penyimpanan beberapa hari ke depan. Akhirnya apa yang terjadi itu membuat orang Yahudi menjadi rugi. Lalu kemudian dia sumbangkan, dia jualah secara full utuh kepada Utsman bin Affan sumur tersebut. Akhirnya sumur itu dibeli oleh Utsman. Lalu kemudian sumur itu diwakafkan buat umat Islam, dan sampai saat ini sumur itu masih ada. 14 abad yang lalu sampai sekarang sumur itu masih ada, mengairi perkebunan korma. Perkebunan korma ini lalu kemudian menghasilkan hasil, lalu kemudian dari hasil itu dibangun Hotel Utsman bin Affan, dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. Itu disebut dengan wakaf. Ini terkenal sekali wakaf Utsman. Sehingga Utsman bin Affan meskipun sudah meninggal 14 abad yang lalu, tapi pahalanya sampai saat ini dia terus mendapati dan mendapatkan. Itu disebut dengan sedekah jariah. Utsman bin Affan
di alam barzah dia masih mendapatkan kiriman pahala melalui wakaf yang dia wakafkan. Nah, ini yang saya pikir beberapa hal yang penting untuk dipahami, bahwa di dalam Islam customer centricity ini menjadi fokus, menjadi satu ajaran yang sangat penting, tetapi Islam mengarahkan apa yang diinginkan pelanggan itu bisa dipetakan menjadi dua peta besar, yaitu produk dan harga, yang dalam perspektif Islam harus memberikan keuntungan kepada konsumen. Atau dalam bahasa kita adalah ada win-win. Ada produsen, penjual mendapatkan keuntungan, maka dalam Islam riba itu dilarang, yang konsumen juga mendapatkan keuntungan dari produknya. Ada satu ayat yang menarik saya pikir yang perlu kita pahami, ayat ini populer, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi celaka buat orang yang curang. Orang yang curang itu seperti apa? Kalau mereka meminta ditimbang, dia minta dilebihkan, tapi kalau mereka menimbang buat orang dikurangi. Nah, ini sesuatu yang sangat dilarang di dalam agama kita, agama Islam. Saya pikir untuk materi terkait dengan ini nanti bisa kita diskusikan. Yang kemudian saya akan masuk pada tema fikih. Mohon maaf ini masih pakai bahasa Arab ya, belum saya terjemahkan. Tetapi nanti intinya bisa kita pahami bersama. Ini diambil dari kitab fikih Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, kitab fikih manhaji, fikih sistematis menurut madhab Syafi'i. Mungkin nanti ada madhab lain yang berbeda, tapi kita fokus pada madhab Syafi'i yang membahas kelanjutan dari yang lalu, di mana kita sudah membahas tentang apa yang harus dilakukan sebelum orang meninggal, dan apa yang dilakukan pada saat sakaratul maut, dan apa yang dilakukan pada saat baru saja meninggal, yang kita sudah jelaskan. Nah, sekarang masih dalam konteks tersebut, yaitu adalah hukmu tasyi'il janazah lirijal wan nisa. Hukum mengantarkan jenazah buat laki-laki maupun perempuan. Seperti apa di dalam Islam? Jadi Islam itu sangat sempurna ya. Dalam hal terkait dengan pengantaran jenazah aja ada konsepnya. Yang saya pikir itu tidak kita temukan dalam agama-agama lain. Tapi agama Islam memberikan arahan yang jelas. Di dalam kitab ini disebutkan ittiba'ul janazah wa tasyi'uha ilal qabri mustahabun lirijal. Jadi mengantarkan jenazah, mengikuti jenazah yang sudah meninggal ke kuburannya itu sesuatu yang sangat dianjurkan, sunnah bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki disunahkan. Artinya apa? Kalau dia melakukan, mengantarkan jenazah, maka dia dapat pahala sunnah. Dan kita hidup di dunia ini harus mencari, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, mencari pahala untuk investasi akhirat. Sekecil apapun harus kita laksanakan. Mana dalilnya? Lima rawahul Bara bin Azib, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, beliau berkata, amarna Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan kami, kata Bara bin Azib, bittiba'il janazah, untuk mengikuti dan mengantarkan jenazah. Ini salah satunya itu. Saya tidak jelaskan yang keduanya. Yang kedua adalah wa yustahabbu alla yansarifa aidan illa ba'da ayyudfanal mayyit. Di sini disebutkan jangan kita kembali pulang setelah mayat itu, kecuali setelah mayat itu dikuburkan. Jadi pada saat ketika mayat itu masih dalam proses penguburan atau kita mengantarkan dan mayat masih proses penguburan, jangan pulang dulu. Disunahkan sampai mayat itu dikuburkan. Nah, ini ajaran Islam kedua. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Nabi mengatakan barang siapa yang menghadiri jenazah, baik dari proses pemandian, pengkafani, sampai jenazah itu disolatkan, Nabi mengatakan falahu qirat. Dia mendapatkan satu qirat. Nanti kita jelaskan apa itu qirat. Wa man syahida, kata Nabi, barang siapa yang menghadiri jenazah, prosesnya sampai jenazah itu dikuburkan, kana lahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Nah, kemudian para sahabat bingung apa yang dimaksud dengan qirat. Lalu dia berkata, ya Rasul, mal qiratan. Apa sih yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Nabi lalu menjelaskan, mislul jabalainil azimain ay minal ajri.
seperti dua gunung yang besar pahalanya. Jadi pahalanya bagi orang yang menghadiri proses jenazah dari pemandian jenazah sampai dikafankan, sampai disolatkan, lalu dia mengantarkan jenazah itu ke kuburan, lalu menunggu sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala yang pahalanya itu seperti dua gunung yang sangat besar. Nah, besar sekali. Amman nisa fala yustahabbu lahunna dzalik. Tetapi perempuan tidak disunnahkan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Boleh nggak? Boleh. Tapi dengan syarat jangan sampai kemudian memunculkan fitnah. Dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi dengan syarat jangan sampai kemudian memunculkan fitnah. Karena biasanya terutama keluarga perempuan itu suka histeris ketika salah satu dari anggota keluarganya meninggal. Makanya pada zaman Nabi itu tidak disunahkan untuk mengantarkan. Tetapi boleh dengan syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Yang berikutnya masih ada kelanjutan itu adalah min adab tasyi'il janazah. Jadi ada beberapa adab etika yang diajarkan pada saat ketika kita mengantarkan jenazah. Jadi Islam sekali lagi mengajarkan etikanya apa. Jadi orang yang sudah meninggal aja kita harus hormati, kan ada etika-etika pada saat ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang pertama, ayyusayyi ahamasyian. Kalau kita mengantarkan jenazah itu dalam keadaan jalan kaki. Nah, nanti kita bisa tahu alasannya apa. Fa'in ahabba ayyarkaba fil auda falabas. Nah, kalau seandainya pulang mengendarai kendaraan, boleh. Kalau dia mau, boleh pulangnya. Tapi pada saat mengantarkannya itu adabnya adalah dengan berjalan kaki. Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 3177 dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah SAW utiya bidabatin, Rasul itu diberikan kendaraan. Wa huwa ma'al janazah. Sementara dia bersama jenazah. Fa'aba ayyarkaba. Rasul tidak mau mengendarai kendaraan tersebut, yaitu binatang yang ingin dikendarai. Nah, falaman sorofa utiya bidabatin. Ketika sudah selesai penguburan jenazah dan ingin kembali, Rasul kemudian ditawarkan untuk ditawarkan kendaraan. Lalu Rasul pun terima, lalu mengendarai kendaraan tersebut. Lalu Rasul kemudian ditanya, kenapa pada saat yang pertama tidak mau, yang kedua mau? Pada saat pulang mau mengendarai kendaraan. Pertama mengantarkan tidak mau. Apa kata Nabi? Innal malaikata kanat tamshi falam akun li'arkaba wa hum yamsun falamma dhahabu raqibtu. Kata Nabi, para malaikat tadi ikut berjalan pada saat ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Falam akun li'arkaba. Saya tidak mau mengendarai kendaraan. Wa hum yamsun, sementara para malaikat itu berjalan kaki. Falamma dhahabu. Nah, ketika mereka sudah pergi, setelah selesai pemakaman, raqibtu, maka pun kemudian saya pun mengendarai kendaraan. Nah, tetapi hadis ini bukan merupakan kewajiban. Bukan merupakan kewajiban bahwa tidak boleh sama sekali untuk tidak mengendarai, tetapi hanya sunnah. Sunnahnya itu adalah berjalan. Nah, bagaimana kalau misalnya jauh, ya tentu kita harus menggunakan kendaraan. Tetapi disunahkan kalau sudah selesai kendaraan itu dipakai, lalu dia antar ke kuburan dalam keadaan berjalan kaki. Yang kedua, yahrumu hamlul janazati ala hayatin mudriyah au yakhafu min hasuq. Jadi ketika membawa jenazah itu jangan membawanya dalam keadaan menghinakan mayit atau membawanya dengan menggunakan sesuatu yang dikhawatirkan mayit itu bisa jatuh. Misalnya usungannya tidak kuat, harus usungan yang kuat sehingga mayit itu tidak jatuh. Karena bagaimanapun juga jenazah itu adalah manusia yang kita harus menghormati. Bahkan diharamkan kalau seandainya kita membawa jenazah dalam keadaan yang tidak menghormati mayit atau keadaannya sembrono. Wa yusannu an tuhmala fi tabut. Disunahkan membawa mayit itu dengan menggunakan usungan yang tertutup.
La siyama idza kanat imra'atan. Terutama kalau mayit itu perempuan, dia harus tertutup. Terutama. Kenapa? Pertama, untuk menjaga penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi manusia meskipun sudah menjadi jenazah itu tetap harus dihormati. Nah, yang ketiga adalah yukrahul laghu asna'a tasyyi'il janazah. Nah, pada saat ketika mengantarkan jenazah, jangan ribut. Walaupun zikirnya jangan terlalu keras. Zikirnya adalah zikir yang biasa. Bal yusannu alla yarfa'a sautah. Bahkan disunahkan jangan mengeraskan suaranya dengan membaca atau berzikir dan seterusnya pada saat ketika mengantarkan jenazah. Kenapa? Karena disitulah kita, kalaupun berzikirnya dengan keadaan jangan terlalu keras. Karena di situ adalah kondisi di mana kita merenungkan bahwa kita pun juga akan seperti jenazah itu pada saatnya. Jadi harus merenungkan. Nah, ketika kita merenungkan bahwa kita juga mati, tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut. Nah, yang terakhir mungkin ini, yang berikutnya adalah, ini masih panjang ya, al-afdalu aw yamshiyal musayyi'una amamal janazah ala maqrabati minha. Yang paling utama ketika kita mengantarkan jenazah itu posisi kita berada di depan jenazah. Itu disunahkan afdalnya. Bagaimana kalau di belakang? Ya enggak apa-apa, tapi yang paling utama adalah kita berada di depan jenazah dekat dengan usungan mayat atau mayat yang sedang dibawa di dalam usungan tersebut. Kenapa? Li'annahum syufa'a'u laha indallah azza wa jalla. Karena orang yang membawa jenazah itu nanti dia menjadi penolong, syufa'a, memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cocok kalau mereka itu berada di depan. Ada nggak dalilnya? Ada. Dalilnya ada dalam hadis Nabi, diriwayatkan Imam Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi wa Abu Bakar, Umar yamsuna amamal janazah. Mereka berjalan di depan jenazah." Nah, kalau Nabi juga meriwayatkan ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi khalfaha wa amama. Tapi kalau orang berkendaraan mengantar jenazah, dia berada di belakang jenazah, jangan di depan. Nah, kalau kita malah di depan ini, di dalam masyarakat kita, di belakang. Wal mashi yang berjalan kaki bisa di belakang, bisa di depan. Wa an yaminya bisa di sebelah kanan, wa an yasariya bisa di sebelah kiri, qariban minha dengan syarat dekat dengan jenazah tersebut. Nah, yang terakhir adalah la mani'a min ayyi syai'al muslim janazata qaribil kafir wala karahata fi dzalik. Bagaimana kalau seandainya jenazah itu orang kafir ya, maksud saya non muslim yang kerabat dekatnya, boleh nggak mengantarkan, umat Islam mengantarkan itu? Jawabannya adalah boleh. Dan bahkan tidak dimakruhkan. Oh, masih ada lagi nih. Yang terakhir mungkin nih. Yang keenam, adabnya adalah tusannu ta'ziyatu ahlil mayit khilala thalasi ayyam minal maut. Disunahkan bertakziah kepada keluarga si mayit itu selama 3 hari kematian. Makanya dalam masyarakat kita takziah itu 3 hari, 3 malam. Gimana? Hadisnya ada, min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah bin hulalil karamati yaumil qiyamah. Kalau ada orang Islam bertakziah, menghibur saudaranya yang terkena musibah, maka Allah akan memakaikan kepada orang yang bertakziah tersebut pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Maka orang yang menghadiri takziah itu pahalanya besar. Hadis Nabi yang lain mengatakan seperti pahala yang diterima oleh orang yang mendapatkan musibah. Jadi ada 2 hadis yang berbicara tentang pahala dari takziah. Wa tukrahu ba'da thalathati ayyam ilal musafir. Dimakruhkan. Makruh itu maksudnya apa? Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Dimakruhkan melakukan takziah itu ba'da thalathati ayyam, setelah 3 hari. Kecuali buat orang yang musafir. Kalau dia berpergian misalnya, lalu dia datang pada malam keempat atau hari keempat, ya tidak apa-apa. Kenapa? Li'annal huzna yantahi bihal ghaliban. Karena biasanya orang yang tertimpa musibah dengan kematian saudaranya atau kerabatnya, itu kesedihan itu hanya
kira-kira 3 hari sudah hilang. Nah, kira-kira sudah hilang. Oleh karena itu, maka dalam masyarakat kita, pada saat ketika kita melakukan takziah itu biasanya sampai malam ketiga. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kenapa? Biasanya orang yang tertimpa musibah, terutama kematian keluarganya, itu masih shock dia. Dia keadaannya secara psikologis itu fluktuatif, naik turun. Oleh karena itu, kita perlu hadir menghiburnya supaya dia tidak pikirkan, tidak memikirkan kerabatnya yang meninggal, atau istri atau suaminya, atau orang tuanya, dan seterusnya. Nah, begitu pula pada malam kedua dan ketiga. Dan biasanya kalau pada hari pertama, hari ketiga, karena kondisinya itu stres ya, dan itu labil, tidak stabil, itu nanti bisa memunculkan berbagai penyakit. Dan itu sudah ada satu riset yang mengatakan rentan terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit jantung. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai bagian dari ajaran agama kita adalah menghibur atau takziah, supaya dia melupakan sejenak apa yang dideritanya pada saat itu. Saya pikir ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yang mohon maaf saya tidak bisa hadir secara offline ya, yang ditawarkan Pak Tasrif. Tapi insya Allah dengan keadaan online ini tetap tidak akan mengurangi pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bicara tentang soal ziarah kubur, apa sih adab-adabnya dan sebagainya, supaya kita sebagai seorang Islam tahu apa sih yang seharusnya dilakukan orang Islam terhadap orang yang sudah meninggal. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi ceramah dari Pak Ustadz Rusli yang telah sama-sama kita dengarkan. Itu pada materi customer centricity. Yang pertama, barang itu harus jelas. Jika tidak jelas, maka transaksi itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, barang yang ditawarkan, barang yang bagus, yang tidak cacat. Kemudian yang ketiga, barang harus sesuai dengan keadaan, jangan seperti istilahnya menjual kucing dalam karung, dan harus jelas kehalalannya. Kemudian dari materi kita tadi, kita dengarkan yang pertama itu disunahkan bagi setiap laki-laki untuk mengantarkan jenazah. Kemudian jangan kita kembali pulang sebelum mayat itu dikuburkan atau sampai selesai. Kemudian ada 3 etika dalam mengantarkan jenazah, yaitu yang pertama berjalan kaki, yang kedua jangan membawa mayit dalam keadaan hina, kemudian yang ketiga jangan ribut, jika berzikir jangan dengan keadaan keras, atau bisa dibilang lebih menghayati. Ya, baik, untuk selanjutnya kami buka untuk 2 kesempatan bagi yang ingin bertanya. Izin mengawali kalau memang belum ada yang memulai. Suara saya terdengar ya? Dengar Pak, silakan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Prof. Rusli, langsung mungkin ke pertanyaannya juga Prof. Rusli. Kami di Telkom ini sudah terkenal dengan jualan kita di core business itu, Prof, dengan jualan internet, Pak Prof. Ini terkait tadi yang pemaparannya Prof. Rusli mengenai kejelasan barangnya. Bahkan pernah kejadian, Pak Prof, kami itu mau diaudit dan auditornya itu bingung gitu untuk menentukan bagaimana sih yang dimaksud bandwidth internet itu. Gitu. Jadi apakah terkait dengan tadi juga tidak, Prof, bahwa kejelasan barang dari internet itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi mungkin secara hasilnya itu kelihatan. Gitu. Apakah itu dimaksud juga dengan kategori tadi itu secara produk? Terus
kenyataannya juga Pak Prof, kadang kita itu menjual secara jumlah atau besaran bandwidth itu, kami memang menjual itu dengan ada beberapa jenis produk internet. Jadi ada yang istilahnya bandwidth-nya dedicated. Bandwidth dedicated itu harapan itu dijual itu sesuai dengan jumlah bandwidth internetnya. Jadi kalau kita menjual dengan bandwidth 100 mega, maka customer juga itu bisa merasakan 100 mega. Cuma kadang ada perbedaan persepsi dengan alat ukur yang berbeda-beda. Karena memang sampai sekarang ini kita tidak mempunyai persepsi yang sama untuk menggunakan alat ukur. Walaupun memang ada alat ukur yang umum yang kita gunakan, yaitu speed test. Kadang speed test itu yang kita gunakan untuk internet up to, itu kadang tidak sesuai dengan, ada yang tidak sesuai begitu. Jadi mungkin tidak sesuai dengan jumlah bandwidth-nya, harusnya mungkin 20, tapi up to-nya itu 18. Itu mungkin yang tidak terlalu jelas. Itu up to-nya itu apakah dimungkinkan up to-nya itu, karena kalau up to 10 pun juga atau 12 pun juga itu up to. Itu yang kedua Pak Prof. Terus yang ketiga Pak Prof, yang terkait fikih dalam jual beli juga, ini mungkin terkait muamalahnya juga Pak Prof ya. Itu kadang itu kita jualan Pak Prof itu S dan K-nya itu kecil sekali begitu, secara dan ketentuan berlakunya. Bahkan klausul yang dibuat itu banyak sekali, bahkan dibuat kecil-kecil. Dan saya yakin Pak Prof itu kadang itu sulit untuk dibaca oleh kedua belah pihak. Jadi seakan-akan itu menjual suatu produk yang membuat pihak penggunanya itu dalam tanda kutip terpaksa. Ini sama juga dengan produk asuransi, perbankan, itu lembarannya itu banyak sekali. Di BPJS pun juga saya lihat begitu. Itu gimana Pak Prof itu sebenarnya secara hukum syar'i? Mungkin 3 poin itu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan mungkin yang lain dulu ya, kita kumpulkan saja dulu. Atau saya jawab dulu, Mas Yoga? Ya Pak, boleh Pak, boleh. Oke. Ini memang pertanyaan yang saya pikir pertanyaan yang lumrah ya, yang selalu dihadapi oleh orang-orang Telkom terkait dengan persoalan bandwidth juga. Saya termasuk orang yang juga tidak mengerti ya terkait dengan apa. Tetapi di dalam Islam itu ada satu prinsip yang sangat jelas. Yang pertama adalah tidak bahasanya itu la tazlimun wa la tuzlamun. Itu dalam Al-Qur'an ada. Prinsip ini sangat penting. Yang pertama, jangan kalian mendalimi di dalam melakukan transaksi apapun bentuknya. Itu tidak boleh. Yang dimaksud dengan mendalimi itu maksudnya apa? Di mana orang itu merasakan sesuatu yang mengganjal dalam hatinya terkait dengan persoalan pelayanan tersebut. Termasuk juga misalnya terkait dengan persoalan bandwidth yang dia beli sekian, tetapi dia tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, maka dari prinsip la tazlimun wa la tuzlamun, jangan kalian mendalimi dan kalian pun tidak didalimi. Bahasanya sama-sama untung. Di dalam Islam itu sama-sama untung. Maka perusahaan itu harus menerjemahkan konsep jangan mendalimi itu. Yang pertama adalah pada saat ketika kita menawarkan, itu kita menjelaskan terkait dengan ukurannya, terkait juga dengan manfaatnya. Tetapi tidak semua konsumen itu memahami itu. Istilah-istilah yang memang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu yang mengetahui persoalan tersebut. Saya termasuk orang yang tidak mengerti juga. Maka salah satu caranya adalah ukurannya adalah konsumen itu merasa senang dengan apa yang sudah ditawarkan itu. Itu intinya itu. Misalnya apa? Misalnya saya sebagai pelanggan internet di Telkom ya, dengan IndiHome, itu maka kita pertama misalnya pada saat ketika ada internet itu tidak banyak bermasalah misalnya. Yang kedua, hal-hal yang memang dirasakan oleh konsumen. Jadi intinya itu, ukurannya itu. Tetapi pada saat kita melakukan marketing bagi orang-orang yang ada di Telkom, dia harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Bukan dengan bahasa yang membuat orang itu bingung, tapi dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh customer. Sehingga
mereka merasa paham dengan bahasa penjelasan yang sangat sederhana, dan kemudian secara langsung dia merasakan. Nah, itu sudah dianggap sebagai jelas. Jadi istilah al-wuduh dalam bahasa Arab, kejelasan atau clarity, kejelasan itu ukurannya adalah dengan menggunakan indikator-indikator yang bisa dipahami oleh konsumen. Ya, indikator yang paling mudah yang bisa kita ambil bahwa produk itu jelas dan terkait dengan ukuran adalah manfaat yang diambil oleh konsumen itu indikator yang paling jelas itu. Maka melakukan survei kepuasan konsumen itu menjadi sangat penting. Survei itu ingin melihat sejauh mana konsumen itu merasakan kepuasan terkait dengan produk yang ditawarkan atau yang dibeli oleh konsumen. Maka perlu melakukan survei-survei kepuasan pelanggan terkait dengan pelayanan, terkait dengan produk, dan lain sebagainya. Nah, memang yang kedua, ini saya juga termasuk orang yang mengalami itu, termasuk orang yang dirugikan juga dengan apa terkait dengan apa istilahnya asuransi, juga termasuk orang yang dirugikan juga saya. Awal mulanya memang karena kita tidak paham ya, dan memang tulisannya sangat kecil, dan kita orang yang sangat pragmatis ya, berpikiran buat apa dibaca tanda tangan saja. Ternyata di dalam klausul itu berbeda dengan apa yang kita pada saat dijelaskan, itu berbeda sekali. Nah, sehingga muncullah apakah asuransi itu sesuatu yang problematik ya, dan diharapkan. Itu di kalangan para ulama itu ada dua pendapat itu. Ada pendapat yang pertama, asuransi ini tidak jelas, sehingga kemudian banyak juga yang mengharamkan. Tapi ada yang mengatakan kalau memang yang dijual itu jelas, manfaatnya dirasakan, maka itu tidak ada masalah. Jadi Pak Waris, terkait dengan persoalan transaksi dalam Islam itu sebenarnya prinsipnya mudah. Yang pertama, tidak boleh mencari keuntungan sebesar mungkin lalu kemudian mendalimi. Ya, dengan bahasanya tidak boleh ada riba lah, karena riba itu kan mendalimi pada customer atau pada konsumen. Yang kedua, tidak boleh ada gharar, kecurangan di situ. Dan kecurangan itu kita bisa lihat misalnya salah satu bentuk kecurangan misalnya ada indikator kecurangan itu adalah membuat klausul-klausul dengan bahasa yang sulit dipahami. Itu klausulnya, indikatornya jelas. Supaya tidak ada kecurangan yang dirasakan oleh customer atau konsumen, maka harus dibuat sejelas mungkin. Kayaknya Prof-nya nge-freeze. Sehingga bisa dipahami oleh konsumen. Yang ketiga, melakukan kezaliman. Izin Pak Prof, termute. Iya, tadi terputus tadi ya? Iya Pak Prof, tadi terkait yang kedua tadi terputus. Nah, ternyata saya bicara sendiri. Saya tidak ingat kalau itu terputus. Yang pertama, yang kedua saya. Yang pertama sudah bisa dipahami ya Pak Waris? Ya Pak Prof, tidak menzolimi. Tidak mengentuk. Yang kedua terkait dengan klausul itu saya termasuk orang yang mengalami itu juga terkait dengan persoalan asuransi, sehingga kemudian ada bahasa yang menyebar di kalangan masyarakat bahwa asuransi itu banyak ketidakjelasannya, sehingga muncullah yang disebut dengan dua pendapat yang mengatakan tidak boleh itu asuransi karena asuransi itu tidak jelas ukurannya dan seterusnya. Kedua mengatakan kalau memang dia jelas dan manfaatnya bisa dirasakan, tidak ada masalah. Secara umum seperti itu, dalil-dalilnya jelas. Tetapi kita bisa mengukur sesuatu itu bermasalah atau tidak. Sebenarnya sudah ada beberapa panduan dan arahan yang diajarkan oleh agama kita. Apa? Yang pertama panduannya adalah
produk itu atau yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen itu tidak boleh ada unsur mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin sehingga kemudian mendalimi konsumen yang disebut dengan riba. Banyak mungkin. Yang kedua, di dalam melakukan transaksi itu masing-masing pihak, baik konsumen maupun penjual atau produsen itu sama-sama untung dalam prinsip Islam. Tidak boleh ada satu yang dirugikan. Nah, oleh karena itu maka yang pertama misalnya produsen itu mendapatkan keuntungan yang logis dari produk yang dijual dalam Islam. Dan konsumen itu mendapatkan manfaat dari produk yang dia beli. Tidak ada satu yang membuat dia mengeluh terhadap produk tersebut. Nah, salah satunya produk itu tidak boleh cacat, tidak harus jelas, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi di dalam asuransi itu, kalau kita lihat klausul-klausulnya, itu memang dibuat sekecil mungkin, dan ada motif dan kepentingan supaya kita tidak membacanya. Maka kemudian dapat disimpulkan dari tulisan-tulisan yang kecil itu memunculkan adanya kecurangan, indikator kecurangan. Saya tidak mengatakan kecurangan ya, tapi ada indikasi atau indikator kecurangan. Oleh karena itu maka bisa diasumsikan ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam klausul-klausul tersebut yang mungkin tidak dipahami oleh customer. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kecurangan itu, maka klausul itu harus dibuat sejelas mungkin dan dijelaskan semudah mungkin bisa dipahami oleh customer. Jadi prinsipnya cuma 3. Yang pertama, tidak boleh ada riba. Yang kedua, saling menguntungkan, win-win position. Yang ketiga, tidak boleh ada kecurangan, ketidakjelasan. Jadi 3 itulah kita gunakan, Mas Waris, untuk menganalogikan semua transaksi. Yang tahu kan kita, oh kira-kira ini kita buat seperti ini ada indikator kecurangan atau tidak. Kita bisa merasakan itu. Meskipun mungkin kita tidak paham apa yang sebenarnya terjadi, tapi kita bisa merasakan dari beberapa indikasi-indikasi itu ada kecenderungan yang tujuannya adalah memanipulasi itu. Oleh karena itu maka pihak asuransi harusnya ketika membuat klausul-klausul itu, buatlah klausul yang bisa dipahami dengan bahasa yang mudah dan sesingkat mungkin. Ini panjang, kecil, tidak bisa dipahami, dan saya termasuk orang yang tanda tangan saja saya tidak baca. Ternyata hasilnya Pak, dirugikan. Kalau saya ingin cerita sedikit lah, saya tidak perlu sebutkan asuransinya dari mana. 10 tahun dipotong tidak banyak, cuma 300.000 ya. Kalau keuntungan, bukan keuntungan, modalnya saja tidak kembali. Apalagi bicara keuntungan, modal saya tidak dapat. Kurang dari modal, dikembalikan lebih kurang dari uang yang kita berikan, padahal 10 tahun. Nah, keuntungannya tidak ada. Artinya apa? Memang ada indikasi-indikasi yang mengantarkan kepada kecurangan. Tetapi saya tidak mengatakan semua asuransi itu curang. Ada mungkin yang jujur, mungkin, tapi saya tidak tahu yang mana ya. Nah, saya pikir itu, Mas Waris. Silakan, Mas. Terima kasih banyak, Pak Prof. Ya, mungkin kita juga melihat waktu, jadi satu penanya saja. Ada titipan pertanyaan di chat box mungkin? Oh, ada titipan. Tidak ada, Pak. Oh, ini ada satu. Ini jualan yang lagi viral, mystery box. Ada rasa penasaran dari si pembeli dan tidak ada unsur memaksa beli sehingga terjadi jual beli. Apakah ini diperbolehkan? Tidak bisa. Saya tidak paham mystery box maksudnya apa itu, Pak? Seperti box yang kita belum tahu isinya begitu, Pak. Oh, kalau itu enggak boleh, Pak. Jadi gini, itu harus jelas. Saya beri contoh misalnya begini. Kita beli pohon ada buahnya. Itu enggak boleh itu. Kenapa? Tidak jelas itu. Atau sama dengan saya punya empang, saya jual itu ikan yang ada di empang itu dengan harga sekian. Itu enggak boleh juga. Kenapa? Enggak jelas. Harus jelas. Harusnya dia ambil dulu ikannya, dilihat hitung berapa gram, berapa kilogram baru dibayar.
harus jelas. Sama dengan membeli buah rambutan di pohon. Nah, itu enggak jelas itu. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak jelas tidak boleh. Sama dengan beli kucing dalam karung. Itu kan tadi tidak dibolehkan. Dan banyak itu terjadi dalam masyarakat kita yang mungkin tidak ngerti. Beli pohon saja itu dengan buahnya di atas. Itu harus jelas. Harus jelas. Jadi bahasanya harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Karena kalau tidak jelas, yang ada adalah gharar. Gharar itu adalah kecurangan. Kecurangan itu dilarang oleh Nabi, bahkan disebutkan bukan kelompok kami orang yang melakukan kecurangan. Oleh karena itu maka harus jelas, dan itu jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan beli kucing dalam karung tidak jelas. Seperti itu masuk ya? Iya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya, mungkin cukup itu saja, Pak. Terima kasih telah memberikan materi baru. Kita masuk pada agenda terakhir, yaitu doa dan dokumentasi. Mungkin untuk lebih baiknya lagi, saya minta kesediaan dari Pak Ustadz Rusli untuk mendoakan kita semua di penghujung kegiatan sore hari ini. Ya, makasih Mas Yoga untuk membuat pengajian kita mendapatkan keberkahan dari Allah, dan melalui pengajian ini Allah berikan kesehatan kepada kita, kesuksesan di akhirat. Maka kita membaca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah dengan niat semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, kesuksesan kepada kita dan semua yang hadir di sini, serta kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Kemudian kita akan mengambil dokumentasi. Saya serahkan kepada co-host untuk mengambil alih. Baik rekan-rekan, boleh aktifkan kameranya. Kita ambil evidence terlebih dahulu. Oh ya, setelah ini kita ada sesi game ya, jadi jangan leave dulu. Setelah penutupan nanti ada sesi game. Bentar. Oke, sudah aktif semua kameranya ya. Siap-siap. Kayak foto, pas foto KTP saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Yoga. Ya, terima kasih, Kak. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan S-Booster kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kuis ya. Baik, kita tutup. Baik,
dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, sebagai kelengkapan S-Booster kita sore hari ini, kita masuk ke sesi tambahan yaitu kuis. Saya serahkan kepada co-host untuk memberikan kuisnya. Terima kasih. Oke, silahkan Ita, ada Ita. Izin pamit Pak ya, Pak Waris. Siap. Mas juga. Iya, makasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Prof. Rusli. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini kita sudah sampai di penghujung acara yaitu kuis. Dan sebelum kita memulai kuisnya, alangkah baiknya sudah mengisi absensi terlebih dahulu ya yang ada di kolom chat. Dan saya share screen terlebih dahulu. Ayo semua buka kuisnya. Jadi silahkan join ke myquiz.com dan masukkan kodenya. Kita tunggu 2 menit ya. Ayo, ini cuma Silakan rekan-rekan sekalian. sertanya cuma sedikit ini, sedikit Join kuisnya. Boleh dicoba lagi Kak Andre. Oke, Kak Andre, masuk. Ada mobil oke di depan. Ayo Ari, masuk terus. Yuk, baru 1 orang nih. Wah. Oke, kita tunggu 2 menit ya. Sorry, join nama sama link aja. Nama sama link aja, yang belum ada nama link ajanya. Ya, yang lain lagi ya. Yang belum dengan nama link aja boleh di ini ya, di rejoin. Ayo join. Jangan lupa nama sama nomor link aja ya. Kita kayaknya share screen-nya belum dengan sound-nya deh. Coba di close dulu. Baru nanti pas mau share ada share sound-nya. Sudah bisa dimulai nih, Kak? Oh. Kuisnya udah ada sound-soundnya ya? Ini cuma 25 ya limitnya peserta. Waduh. Oh iya. Ya, sudah berarti. Wah, monopoli ini panitia. Tidak, jadi sudah disaring dari awal. Ada permainan ini. Kalau Ada cuma permainan. 25 boleh dilanjut saja. Mohon maaf ini yang lain berarti. Menyaksikan saja berarti. Oke, tak lanjut aja tak. Oke.
Ya, Zulkifli masih memimpin, dilanjut dengan Mas Yogi. Ya, Kak Andre masih memimpin. Seperti biasa. Bahaya ini. Emang ace-nya gitu ini Kak Andre. Kita lihat siapa yang menjadi dark horse kali ini. Apakah Nanda? Ataukah Yogi? Ibu Isra memimpin. Masya Allah. Berarti tadi ini menyimak sekali. Tiba-tiba turun. Suaranya akhirnya. Oke, Yogi urutan 2. Anda udah nggak usah disebut. Salam. Anda nggak usah disebut. Dia nomor 1 dia. Yep. Dong kan. Ayo Mas Yogi, dan pemenangnya adalah Oke, masih Kak Andre yang memimpin. Surprise sih ini kalau Kak Andre. Ini kita diskualifikasi aja ya Kak Andre ya. Karena keseringan menang Kak Andre ini. Terima kasih panitia ya. Ini pakai cheat ya, pakai cheat. Terima kasih Saskia. Yoginya pakai cheat juga ya, Mas Yogi ya? Kita pernah mondok ya, 6 bulan. Oh, Masya Allah. Gotor. Apa lagi nama kegiatannya? Mantap Mas Yogi. Mabit ya, mabit. Mantap Mas Iksan. Iya, 2 teratas ini alumni sahabat Mabit. Ini mabit. Itu Alumni baru sahabat malam Mabit. padahal ya. Top 3 ya. Dan pemenangnya adalah Belum. Sudahkah? Kita bagaimana kita? Amazing, amazing.